sistem Syara Eka Saputri Caniago dengan NIM 11820600052 dari kelas 5B Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan melaksanakan praktikum mengenai uji saks pada fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penangkapan energi matahari untuk sintesis molekul-molekul organik kaya energi dan prekursor anorganik yaitu air dan karbon dioksida. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu untuk menunjukkan bahwa pada peristiwa fotosintesis dihasilkan amilum atau zat tepung. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa sinar matahari diperlukan pada proses fotosintesis. Lalu tujuan yang terakhir yaitu untuk menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Selanjutnya, variabel yang terjadi pada uji saks fotosintesis ini yaitu yang pertama, variabel terikat ada pada daun. Lalu yang kedua, variabel bebas ada pada aluminium foil dan kertas mika yang berwarna hijau, kuning, biru, dan merah. Serta variabel terikat yaitu perubahan warna pada permukaan daun. Lalu selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada uji saks fotosintesis ini yaitu yang pertama ada aluminium foil atau bungkus rokok, yang kedua ada panci, yang ketiga ada piring, yang keempat ada daun singkong, yang kelima ada betadine sebagai pengganti lugol. Lalu selanjutnya ada alkohol 70%. Alkoholnya sudah saya pindahkan ke dalam botol. Dan yang terakhir yaitu kompor. Langkah yang pertama yaitu sehari sebelum praktikum kita bungkus daun yang sebelum dipetik ini menggunakan aluminium atau bungkus rokok. Nah, setelah kita bungkus daunnya menggunakan kertas aluminium foil atau bungkus rokok, selanjutnya kita bungkus daun yang sebelum dipetik ini menggunakan kertas mika 4 warna biru, hijau, kuning. Langkah yang kedua yaitu kita petik daun yang sudah dibungkus oleh aluminium foil atau bungkus rokok ini. Selanjutnya pada langkah yang ketiga yaitu kita rebus air ke dalam panci. Tunggu sampai mendidih. Lalu kita masukkan daun singkong dan kita rebus sampai matang. Setelah daun yang direbus tadi matang, kita angkat dan taruh di piring kecil seperti ini. Lalu kita rendam menggunakan alkohol. Setelah daun kita rendam menggunakan alkohol, lalu kita panaskan secara tidak langsung. Seperti ini.
Lalu selanjutnya cuci bersih daun yang sudah direbus menggunakan alkohol tadi agar klorofil dan alkoholnya hilang. Lakukan pada daun-daun yang lainnya ya. Setelah dicuci bersih daunnya, kita beri larutan glucol atau betadine. Selanjutnya yaitu tabel hasil percobaan peranan cahaya dan panjang gelombang cahaya dalam fotosintesis. Di dalam tabel terdapat jenis kertas penutup, lalu ada uji iodin yang terdiri dari dua, yaitu daun yang ditutup dan daun yang tidak ditutup, serta keterangan. Jenis kertas penutup yang pertama yaitu aluminium foil. Uji iodin pada daun yang ditutup berubah warna menjadi pucat. Itu artinya menandakan bahwa tidak terdapat amilum. Lalu uji iodin pada daun yang tidak ditutup yaitu tidak terjadi perubahan warna, yaitu tidak terdapat amilum. Lalu jenis kertas penutup yang kedua yaitu kertas mika merah. Daun yang ditutup tidak terjadi perubahan warna, maka tidak terdapat amilum. Begitupun dengan daun yang tidak ditutup, tidak terjadi perubahan warna, maka tidak terdapat amilum. Lalu jenis kertas penutup yang ketiga yaitu kertas mika hijau. Daun yang ditutup tidak terjadi perubahan warna, maka tidak terdapat amilum. Begitupun dengan daun yang tidak ditutup, yaitu tidak terjadi perubahan warna, maka tidak terdapat amilum. Jenis kertas penutup yang keempat yaitu kertas mika biru. Daun yang ditutup tidak terjadi perubahan warna, maka tidak terdapat amilum. Dan daun yang tidak ditutup juga tidak terjadi perubahan warna, maka tidak terdapat amilum. Jenis kertas penutup yang kelima yaitu kertas mika berwarna kuning. Daun yang ditutup tidak terjadi perubahan warna, maka tidak terdapat amilum. Begitupun dengan daun yang tidak ditutup, tidak terjadi perubahan warna, maka tidak terdapat amilum. Nah, keterangannya dari tabel hasil tersebut adalah terjadi kesalahan saat penyiapan bahan. Daun yang ditutupi kertas mika berwarna merah, hijau, biru, dan kuning tidak tertutup rapat, sehingga cahaya dapat masuk dan terjadi fotosintesis. Maka tidak terjadi perubahan warna pada kertas mika berwarna merah, hijau, biru, dan kuning untuk daun yang ditutup. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang terdapat pada modul. Pertanyaan pertama yaitu, apakah daun yang ditutup aluminium foil memberi reaksi positif atau Lugol? Jelaskan. Jawab tidak atau negatif, karena daun yang ditutupi menggunakan aluminium foil, maka ketika ditetesi iodin atau Lugol tidak menunjukkan warna ungu, melainkan berubah warna menjadi warna putih pucat. Nah, ini menunjukkan bahwa daun yang ditutupi aluminium foil ini tidak menghasilkan amilum karena tidak mendapatkan cahaya sehingga tidak terjadi fotosintesis. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, berapakah panjang gelombang cahaya biru, hijau, merah, dan kuning? Cahaya mana yang berfungsi dalam fotosintesis? Bandingkan dengan hasil praktikum yang Anda lakukan. Jawabannya yaitu, dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak 380 sampai 700 nanometer. Nah, cahaya tampak terbagi atas cahaya merah. Cahaya merah ini yang ada pada mika berwarna merah yaitu 610 sampai 700 nanometer. Hijau kuning yaitu yang terdapat pada mika juga berwarna hijau dan kuning yaitu 510 sampai 600 nanometer, dan biru yang terdapat pada mika berwarna biru
sebesar 410 sampai 500 nanometer dan violet kurang dari 400 nanometer. Nah, masing-masing jenis cahaya berbeda pengaruhnya terhadap fotosintesis. Pigmen yang terdapat pada membran grana menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Nah, pigmen yang berbeda menyerap cahaya pada panjang gelombang yang berbeda. Kloroplas mengandung beberapa pigmen. Contohnya, klorofil A terutama menyerap cahaya biru violet dan merah. Klorofil B menyerap cahaya biru dan oranye dan memantulkan cahaya kuning hijau. Klorofil A berperan langsung dalam reaksi terang. Nah, pada pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Apakah fungsi Lugol atau iodin dan apa pula fungsi alkohol? Jelaskan. Nah, fungsi alkohol yaitu untuk melarutkan klorofil, sedangkan fungsi Lugol atau iodin yaitu untuk mengetahui ada tidaknya amilum pada daun tersebut. Lalu pertanyaan nomor 4 yaitu apakah fotosintesis dapat berlangsung apabila tidak ada cahaya matahari? Jawabannya ialah fotosintesis dapat berlangsung walaupun tidak ada cahaya matahari, karena reaksi tersebut terjadi apabila terdapat cahaya tampak dari manapun sumbernya, bukan hanya dari cahaya matahari saja. Nah, radiasi yang dipancarkan oleh matahari antara lain gelombang ultra ungu, inframerah, dan termasuk cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat dan dapat bersumber dari mana saja. Contohnya cahaya lampu. Cahaya tampak memiliki panjang gelombang sekitar 600 nanometer sampai 800 nanometer. Nah, pigmen klorofil menyerap cahaya dengan panjang gelombang 644 nanometer dan 663 nanometer yang berada di dalam rentang panjang gelombang cahaya tampak tersebut. Nah, pada pertanyaan selanjutnya yaitu dengan proses fotosintesis menjadikan tumbuhan hijau memegang peranan penting bagi makhluk hidup lainnya. Jelaskan pernyataan di atas. Proses fotosintesis memang sangat penting untuk menjaga kehidupan di bumi dan sebagai sumber utama energi makhluk hidup. Karbohidrat yang berasal dari fotosintesis diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan hewan. Fotosintesis bertanggung jawab untuk menjaga kadar oksigen di bumi. Nah, oksigen itu kan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia yang merupakan produk sampingan dari fotosintesis. Tanaman hijau membantu untuk menyeimbangkan suhu global dengan menyerap karbon dioksida yang berlebih di bumi dalam upaya untuk melakukan fotosintesis. Nah, jadi kesimpulannya pada praktikum uji saks fotosintesis ini yaitu ketika daun ditutupi oleh aluminium foil maka tidak dapat terjadi fotosintesis karena daun-daun tersebut tidak mendapatkan cahaya dari matahari. Bukan hanya cahaya dari matahari saja, namun dalam bentuk segala cahaya. Maka dari itu, fotosintesis tidak terjadi pada daun yang ditutupi oleh aluminium foil ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.